Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Hanin, NIM 2019 143566. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem Among pada pendidikan kepramukaan. Kata Among artinya adalah mengasuh, memelihara, atau menjaga. Orang yang melakukan sistem Among ini dinamakan Pamong. Sistem Among merupakan sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak secara leluasa dengan sebisa mungkin menghindari unsur-unsur perintah, keharusan, dan paksaan. Sistem Among dipilih untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas, dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh Okta. Sistem Among dalam pendidikan kepramukaan merupakan hasil pemikiran dari Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, adalah Bapak Pendidikan dan pendiri perguruan taman siswa. Ki Hajar Dewantara adalah Menteri Pendidikan pada Kabinet Republik Indonesia pertama. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan wafat pada tanggal 28 April 1959. Hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tidak hanya dijadikan sebagai prinsip pembinaan dalam gerakan pramuka saja, akan tetapi juga dipakai sebagai pertimbangan dalam perumusan sistem pendidikan nasional secara lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Jana, NIM 2019 143595. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Sistem Among mewajibkan pembina pramuka untuk melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut. 1. Ingarso sung tulondo, artinya di depan menjadi teladan. Ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun kemauan. Dan yang terakhir 4. Tudwuri handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Selanjutnya, sistem Among dalam gerakan pramuka akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pribadi, bakat, kemampuan, dan cita-citanya. Pembina sebagai Pamong hanyalah menjaga, membenarkan, meluruskan, dan memotivasi peserta didik. Peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek pendidikan. Kegiatan kepramukaan dengan menggunakan sistem Among dilaksanakan dalam bentuk yang nyata disertai contoh-contoh yang nyata pula, mudah dimengerti dan dihayati atas dasar minat dan karsa peserta didik. Sistem Among berarti pendidikan anggota gerakan pramuka menjadi insan merdeka jasmani, rohani, dan pikirannya, disertai rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya bermitra dengan orang lain. Di dalam melaksanakan tugasnya, pembina pramuka wajib bersikap dan berperilaku berdasarkan cinta kasih, kejujuran, keadilan, kepatutan, kesederhanaan, kesanggupan berkorban, dan rasa kesetiakawanan sosial. Pembina juga perlu memiliki sikap disiplin, inisiatif, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, di sini saya Tiara Rahmadani akan melanjutkan penjelasan dari Nadia Aprilia. Penerapan sistem Among dalam golongan gerakan pramuka. Pembina pramuka juga harus tampil sebagai seseorang yang diteladani oleh peserta didiknya. Di dalam semua golongan, pembina pramuka berperan sebagai pemberi contoh dan teladan tentang perilaku dan pengamalan nilai-nilai dasar dan dharma pramuka. Sistem Among digunakan secara terpadu, tidak terpisah-pisah, dan saling berkaitan untuk semua golongan gerakan pramuka. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya.
Berikut ini cara penerapan sistem Among pada golongan gerakan pramuka. Yang pertama, sistem Among pada pramuka siaga. Sifat dasar pramuka siaga adalah senang meniru, suka dipuji, suka bernyanyi, manja, dan masih senang bermain. Pada pramuka siaga, pembina lebih berperan banyak dalam memberikan prakarsa untuk memunculkan daya kreasi peserta didik. Pembina juga memberikan dorongan dengan peserta didik dengan cara menyesuaikan sifat, daya nalar, dan suasana siaga. Sifat momong dengan di depan memberikan contoh ingarso sung tulodo. Porsinya harus lebih besar dibandingkan golongan pramuka lainnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini saya akan membahas tentang sistem Among pada pramuka penggalang. Nah, pada pramuka penggalang, sifat-sifat pramuka siaga masih ada sebagian yang terbawa. Salah satunya pramuka penggalang senang bergerak dan menggembara, sudah mulai menyukai lawan jenis, senang mencoba-coba dan menyenangi hal-hal yang bersifat kepahlawanan. Nah, pembina pramuka pada golongan penggalang ini berperan dalam mendorong dan membangkitkan semangat motivasi dan membangun kemauan yang lebih besar dari peserta didik. Sesuai prinsip kepemimpinan, yaitu ing madya mangun karso, yang artinya di tengah membangun kemauan. Nah, pada pramuka penggalang ini, anggotanya sudah mempunyai kemampuan dan kemampuan yang tinggi. Dan pramuka penggalang ini di tengah maupun dimanapun dia harus bisa membangun kemauan dan kemajuannya sendiri. Terima kasih. Selanjutnya, 3. Sistem Among pada pramuka penegak. Pramuka penegak sudah mulai memasuki masa sosial dan berusaha mencari identitas atau jati diri. Mereka juga tingkat kestabilan emosionalnya belum mantap, mudah terprovokasi dan mudah berubah. Pramuka penegak juga menyukai kenyataan dan menjunjung tinggi realitas. Memiliki kemauan yang kuat serta sulit dicegah. Agresif dan senang menyelesaikan persoalan dengan cepat yang kadang-kadang menggunakan kekuatan fisik mereka. Pada golongan penegak, pembina mengambil peran sebagai pamong dengan sikap memberikan keleluasaan dalam mengamalkan satya dan dharma untuk beraktivitas dan berkreasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sistem Among pada pramuka pandega. Sebagian besar sifat penegak ada pada pramuka pandega. Pandega lebih berkonsentrasi pada kelompok diadik atau duaan atau triadik tigaan. Jarang sekali mereka melakukan kegiatan bersama-sama lebih dari 5 orang dalam satu kelompok. Pramuka pandega juga lebih terbuka terhadap anggota lainnya. Baiklah, di sini saya Dwi Marwanti akan melanjutkan penjelasan dari Adisya Evana. Pada golongan pandega, pembina mengambil peran sebagai konsultan dengan sikap lebih memberikan keluasaan mengamalkan satya dan dharma untuk pandega dalam membina diri, membina satuan, dan membina masyarakat. Demikian ulasan mengenai sistem Among dalam pendidikan kepramukaan. Semoga bermanfaat.